4 tersangka pelaku penjarahan mesin ATM di DPRD Makassar saat kerusuhan ditangkap. Disnatalis ke-69, Wali Kota Makassar dorong Unhas terus berinovasi. Penerbangan Manado Toraja dan Morowali segera dibuka. Presiden Prabowo tinjau korban bencana banjir di Bali. Sebanyak 4 pelaku penjarahan mesin ATM milik Bansul Selbar di kantor DPRD Makassar yang dibakar oleh massa pada saat aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan pada 29 Agustus ditangkap pihak kepolisian. Uang hasil penjarahan sebesar 60 juta rupiah habis dibagi-bagi para pelaku. Keempat pelaku yang ditangkap, masing-masing berinisial MRS, 19, AN alias K, 23, MN, 19, MH, 26, di Jalan Dahlia, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, pada Sabtu 13 September sekitar pukul 1.30 WITA. Berdasarkan hasil interogasi awal, para pelaku mengaku telah menjarah seluruh uang yang ada dalam mesin ATM tersebut, pada saat aksi pembakaran berlangsung di kantor DPRD Makassar, 29 Agustus lalu. Nasrullah mengungkapkan bahwa aksi para pelaku dengan modus merusak fasilitas kantor DPRD Kota Makassar. Selain itu, kata Nasrullah para pelaku telah menjarah uang mesin ATM tersebut senilai 18 juta rupiah, kemudian dibagi-bagi lalu membuang mesin tersebut di rawa. Tak hanya mengamankan pelaku, polisi juga berhasil menemukan mesin ATM yang telah dibuang para pelaku di sebuah rawa, sehingga petugas harus menyelam untuk mengangkat mesin tersebut. Sekedar diketahui, mesin ATM Bansul Selbar yang dijarah oleh warga saat kerusuhan itu berada di dekat pintu masuk kantor DPRD Makassar. Sebelumnya diberitakan, pelaku pembakaran dan penjarahan kantor DPRD Sulsel dan DPRD Makassar, kini menjadi 40 tersangka yang telah diamankan, termasuk pelaku pengeroyokan pengemudi ojek online, Rusdam Diansyah, 25, yang tewas usai dituduh intel. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Didik Supranoto menyebutkan total keseluruhan pelaku kerusuhan di Sulsel berjumlah 42 orang. Dengan rincian 40 pembakaran serta penjarahan di DPRD Sulsel dan Kota Makassar, kemudian 2 pelaku kerusuhan di Kota Palopo. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Api, menghadiri rapat senat terbuka luar biasa yang merupakan rangkaian awal perayaan Disnatalis ke-69 tahun Universitas Hasanuddin, Unhas. Acara tersebut yang berlangsung di Baruga AP Petarani Unhas, dibuka langsung oleh Rektor Unhas, Jamaluddin Jompa, Jumat 13 September. Kehadiran Api turut melengkapi jajaran tokoh nasional, pejabat pemerintahan, akademisi, serta alumni Unhas yang hadir dalam momentum penting tersebut. Diketahui, hadir pada acara milad tersebut Menteri Pertanian RI yang juga Ketua IKA Unhas Andi Amran Sulaiman, Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kemdikti-Saintek RI, Ahmad Najib Burhani, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Lindrung, Hakim Agung RI Yunus Wahab, hingga Kolonel Anton Palaguna, alumni Unhas yang kini menjadi ajudan Presiden RI. Selain itu, unsur Forkopimda Sulsel, Gubernur Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Sulsel, para Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Selatan, Dewan Senat Perguruan Tinggi, jajaran profesor, pimpinan fakultas, hingga perwakilan dunia usaha juga turut hadir. Api menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas peringatan Disnatalis ke-69 Universitas Hasanuddin. Ia menilai Unhas telah menunjukkan kiprahnya sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia Timur yang mampu berdiri mandiri, berkembang sebagai kampus hebat, serta memberi dampak besar bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Menyambut Hari Perhubungan Nasional, Harhubnas, 2025, Dinas Perhubungan Tanah Toraja bersama pihak Bandara Toraja menggelar Coffee Morning bersama jurnalis di lantai 2 Terminal Makale, Jumat 12 September. Kegiatan ini dipimpin langsung Kepala Dinas Perhubungan Tanah Toraja, Eri Kristal Sapang Rantealo, bersama Kepala Bandara Toraja, Markus Bane Padang. Dalam pertemuan tersebut, dipaparkan sejumlah agenda jelang Harhubnas, di antaranya kerja bakti membersihkan Pasar Seni Makale dan Terminal Makale, donor darah, serta lomba permainan rakyat seperti domino dan ludo. Lebih jauh, Eri Kristal mengungkapkan kabar penting terkait pembukaan konektivitas penerbangan Manado, Toraja, Morowali. Menurutnya, rute ini telah dibicarakan bersama Gubernur Sulawesi Utara beberapa waktu lalu.
Rencana ini, kata Erik, berangkat dari fakta bahwa sedikitnya 7.000 warga Toraja bekerja di Morowali. Selain itu, ribuan tenaga kerja asing yang bekerja di kawasan industri nikel juga rutin melakukan kunjungan wisata setiap 2 pekan sekali. Dengan hadirnya rute penerbangan tersebut, Erik optimistis pariwisata di Toraja akan semakin terdorong. Industri nikel yang tengah berkembang pesat di Morowali dinilai akan membuka peluang berkelanjutan bagi sektor transportasi udara maupun pariwisata daerah. Untuk itu, Erik berharap dukungan semua pihak, baik instansi terkait maupun masyarakat, agar menggunakan layanan penerbangan tersebut ketika resmi beroperasi. Ya, udah 5 tahun udah Pak, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya cuma jualan kopi sana, ngacung kayak yang kecil gitu. Terus sekarang bagaimana, udah modalnya udah habis, bagaimana? Diam aja dulu. Ya, nanti kita bantu ya. Ya, kasih Pak ya. Kasih banyak. Kasih. Jualan apa ya? Sama jualan kopi juga. Belum jalan-jalan. Mau buka apa? Mau buka warung? Ini buka warung udah habis, dilancar air udah warungnya. Udah dihabisin sama air, kita luas. Mau buka warung lagi tuh? Lagi. Ya udah, nanti kita bantu semuanya. Ya. Baik-baik ya. Terima kasih Pak. Ini ke utara yang parah. Iya. Utara. Naiknya mendadak ya. Apa kabar? Sehat Pak? Alhamdulillah. Hati-hati Pak. Ya, kalian naik lari ke atas semua ya? Iya, lari. Udah sekolah hari ini? Udah pulang Pak? Hari Sabtu ya? Oh, sepatu apa di mana? Ini udah kondisi normal Pak. Kemarin gimana? Oh. Berapa? 5. Kamu? 1 cm. Bersatu? Ya. Kamu? Kelas 3. Sekolah udah 5 mata? Udah. Sekolah lain? Sekolah lain? Kabar ya, sebentar lagi ya?
Mayor. Nanti dibantu. Iya, nanti dibantu ya. Ganteng juga Bapak. Iya, aduh, itu biasanya lihat YouTube aja Bapak. Gitu. Pak Teddy. Yang lebih ganteng Pak Teddy ya. Ganteng juga Bapak. Iya Pak, aduh. Terima kasih ya. Prihatin ya. Kamu masih sini. Saya di atasnya Selamat ya. Ayo dia. Kamu coba namanya. Pak Gubernur. Selamat Pak. Sehat-sehat. Ya. Kuat untuk negara. Ini orang balik kok kasih tangan kenceng. Pak Gubernur. Terima kasih. Kau kelas berapa? Kelas 10 sekarang. 10. Ya. Kamu? Kelas 8. Kelas 8. Itu saya itu. Oh iya. Ini anak saya nih Bapak. Udah dapat ini, udah dapat makan di sekolah. Belum, Pak. Sekolah ya, Bro. Pak Saleh Ini cucu saya juga masih SD ya. Ini anjingnya ikut juga ini. Pak, ini yang bangunin saya pas banjir, Pak. Banjir Pak. Dia bangunin. Iya, saya juga garuk-garuk. Ya, ini udah. Pagi-pagi. Iya, Ya, jam 4 sekitar pagi. jam Waduh. Kamar, air sudah di kamar, dia yang bangunin. Kalau bangun saya nggak tahu, Pak. Waduh. Kamu pahlawan dong. Iya, pahlawan saya itu, Pak. Waduh, selamatkan Tuhan ya. Waduh. Pak Teddy. Kok Pak Teddy terus? Dua Pak ya. Aduh. Bapak ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Baik ya. Sehat, Pak, ya. Terima kasih. Iya. Terima kasih ya semuanya. Ya Pak, makasih Pak.